Yang membuat pertama-tama kamu mengajukan gugatan hak anak, itu apa? Sebenarnya sejak saya bercerai secara baik-baik itu saya udah sepakat dengan Mas Bambang bahwa ini tidak akan rame. Saya juga nggak masalah. Saya tidak butuh diakui sebagai istrinya, ya kan. Tapi dia berjanji pada saya bahwa dia akan tetap menjaga kepentingan anak-anak, gitu. Lalu, Tapi itu dilanggar. Nah, Gitu. janji apa yang dia langgar? Bertemu sebulan sekali, video call 2 minggu sekali. Mungkin karena lagi PPKM. Ya, enggak lah, itu kan dekat pasar Minggu, pasar Rebo. Oh dekat. Video call pun jarang. Iya, nggak pernah. Dan kamu kontak? Saya sempat kontak di Januari akhir, dia bilang anak saya Anjani dengan Mas Bambang itu, Anjani bukan prioritas saya katanya. Dia bilang seperti itu, saya masih belum marah nih. Oke lah, yaudah kita ajak diskusi. Saya coba ke kantornya dia bekerja, tidak ada tanggapan juga. Sampai berapa bulan ya, 2 bulan nggak ada tanggapan. Ya udah, akhirnya kita coba lewat lawyer, antar lawyer. Dijawab bahwa dia tidak mengakui adanya pernikahan dan tidak ada anak. Ya lawyer saya, ya kan waktu itu kan Pak Ali Nurdin ya yang punya firmanya, ya dia merasa kalau laki-laki harus tanggung jawab gitu. Ya udah Bu, ini. Kamu kaget nggak bahwa ternyata jawabannya seperti itu? Iya kaget lah, maksudnya tuh saya kira tuh gini, ini bisa kita selesaikan antar lawyer gitu loh, musyawarah. Tanpa harus keluar? Iya, tanpa harus keluar. Karena saya juga mengambil resiko dong dengan menyatakan diri bahwa saya adalah istri sirinya. Saya udah tahu saya pasti bakal dikatain pelakor. Itu kan saya sebenarnya nggak mau gitu. Tapi saya akhirnya ngambil resiko itu ya karena untuk anak-anak saya gitu. Walaupun sebenarnya kan dalam hukum Islam yang paham ya bahwa itu diperbolehkan. Tapi kan tidak bisa semua orang gitu. Tadinya saya nggak mau keluar gitu. Tapi kamu merasa nggak sih bahwa ini yang pernah disuruh dan kamu lakukan ini menjadi apa ya? Iya, itu jadi kayak hal yang memberatkan kamu juga. Jadi yang saya kaget, setahu saya Mas Bambang tuh orang yang baik. Tapi sekarang dia mempergunakan produk hukum ini yang dia tahu ini kita rancang bersama ya. Ibaratnya tuh untuk menutup nama dia saat itu. Dia yang memberikan saya uang untuk pembuatan proses isbat nikah ini. Tapi sekarang itu dia gunakan untuk supaya tidak bertanggung jawab terhadap anak-anaknya sendiri gitu. Itu yang membuat saya, akhlaknya Bambang Pamungkas seperti inikah gitu. Itu pertanyaan saya. Karena ini urusannya lagi-lagi. Ya ini urusan anak gitu, urusan hati nurani anak. Adilkah ini untuk anak-anak? Tadi di persidangan saksi ahli itu menyatakan bahwa ya nggak bisa, anak tersebut tetap dinisbatkan ke Bambang Arifin karena sudah ada putusan direktori yang sah, kata saksi ahlinya. Lawyer saya bilang kalau tidak ada orang ini gimana, fiktif, hantu, masa anak dinisbatkan sama hantu gitu kan? Istilahnya ya nggak ada orang ya kan? Dari nicknya juga bukan nick asli gitu kan, istilahnya nggak nyambung lah segala macamnya gitu. Jadi dengan segala secara legal hukumnya agak membingungkan, ya, secara ini Siri juga saksinya. Betul. Kehadiran Abel untuk sama saksi ada sih yang waktu nikah datang. Tapi kehadiran Abel menguatkan kamu menjadi bagian dari saksi ini. Tapi yang agak berat memang ini karena ada produk hukum direktori ini. Jadi kalau secara hukum ya, secara beda, bukan lain secara hati nurani. Secara hukum disebutkan saya terikat pernikahan dengan Bambang Arifin. Kecuali itu dicabut dulu. Mungkin seperti itu.